Baiklah, saya Rizka Nufitasari dengan NIM 2418017. Di sini saya akan membuktikan teorema 3.2.2. Jika X barisan bilangan real yang konvergen, maka X terbatas. Jadi maksudnya di sini, jika suatu X itu konvergen, maka X itu sudah pasti terbatas. Untuk pembuktiannya, di sini saya misalkan X itu sama dengan Xn. Maka di sini bisa kita uraikan apa itu definisi konvergen. Jadi yang pertama kita menentukan apa itu definisi konvergen. Misalkan Xn itu konvergen ke X untuk N menuju tak hingga, maka dapat kita definisikan untuk setiap epsilon besar dari 0 dan terdapat n elemen bilangan asli, sehingga n itu atau n kecil itu besar sama dengan n. Dari sini berlakulah atau bisa kita dapatkan Xn kurang X kecil dari epsilon. Jadi inilah definisi dari konvergen tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke definisi tentang terbatas. Tadi kan Rizka udah menjelaskan tentang definisi konvergen. Selanjutnya Rizka akan menjelaskan tentang definisi terbatas. Suatu barisan dikatakan terbatas jika batas atas dan batas bawah. Atau kita juga boleh menggunakan teorema jika terdapat suatu bilangan lebih besar dari 0. Jadi di sini Rizka misalkan bilangan yang lebih besar dari 0 itu yaitu M. Di sini terdapat M besar dari 0, sehingga mutlak Xn kecil dari M atau kecil dari bilangan tersebut atau bilangan itu sendiri. Selanjutnya untuk setiap n elemen bilangan asli. Setelah kita mengetahui definisi konvergen dan terbatas, dari sinilah kita bisa menentukan bagaimana caranya kita menentukan dia ini terbatas. Jadi bisa menentukan bagaimana caranya kita menentukan bahwa dia ini terbatas dengan memanfaatkan si konvergennya, dengan memanfaatkan si konvergennya atau dengan memanfaatkan ini. Bisa kita lihat persamaan ini mempunyai kesamaan. Jadi dia mempunyai kesamaan di mana kita mempunyai di sini nilai mutlak Xn dan di sini nilai mutlak Xn kurang X. Di sini juga kita bisa menentukan apakah Xn ini dapat diperoleh dari nilai mutlak Xn kurang X. Jadi jawabannya tentu saja bisa, di mana Xn itu sama dengan Xn kurang X tambah X, atau nilai mutlak Xn sama dengan nilai mutlak Xn kurang X tambah X.
Maka dari sini itu kita bisa menggunakan atau menurunkannya dengan menggunakan teorema ketaksamaan segitiga, di mana bisa kita buat kecil sama dengan nilai mutlak xn kurang x tambah nilai mutlak x. Dari sini kita dapatkan nilai mutlak xn kurang x itu kan kecil dari epsilon, maka di sini kita buat kecil dari epsilon tambah kita turunkan nilai mutlak x. Kan udah kita dapatkan nih nilai mutlak xn itu kecil dari epsilon tambah nilai mutlak x. Sedangkan di sini yang kita inginkan itu suatu bilangan real besar dari 0, tetapi bilangan real itu pasti. Jadi bilangan real itu besar dari 0 tapi bilangan realnya pasti. Kalau di sini kan epsilonnya masih sembarangan, sedangkan di sini kita mencari m-nya yang pasti, maka bisa kita buktikan atau kita buat misalkan epsilon 0-nya itu 1/2, maka nilai mutlak Sn itu kecil dari 1/2 tambah x nilai mutlak x. Kalau misalnya epsilon 1-nya itu sama dengan 1, maka nilai mutlak Sn-nya itu kecil dari 1 tambah nilai mutlak x. Maka nilai epsilonnya kita ada ganti dengan diketahui misalnya nilai epsilon 1-nya dengan 1, maka nilai epsilonnya ganti dengan 1. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya, karena di sini kan yang berlaku itu epsilonnya besar dari 0. Jadi dari sini itu bisa kita pilih epsilonnya yang tertentu saja. Maksudnya kita pilih epsilonnya yang tertentu saja agar kita bisa mendapatkan m yang kita inginkan atau yang kita tentukan. Selanjutnya di sini ada masalah lagi. Maksudnya masalah lagi itu di mana di sini kan n-nya itu besar sama dengan n besar. Sedangkan kita itu harus membuktikan untuk setiap n elemen bilangan asli. Bagaimana cara kita mengakalinya? Sebenarnya kita itu menginginkan itu nilai m itu dari sini. Kita itu menginginkan nilai m itu dari sini. Berarti kita itu bisa mendapatkan nilai m itu sama dengan kita bisa ambil bilangan-bilangan itu kurang dari n. Bilangan itu kurang dari n. Berarti bisa kita buat m itu sama dengan sub nilai mutlak x1, nilai mutlak x2, titik-titik nilai mutlak Sn, nilai mutlak x tambah nilai mutlak x tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena kan di sini yang diketahui epsilon itu harus besar dari 0. Di sini saya buat 1, buat 1000 atau berapanya juga boleh. Di sini untuk mempermudah, di sini saya buat 1. Karena m-nya sudah didapatkan, maka bisa kita tentukan atau kita buktikan x-nya itu terbatas. Selanjutnya kita membuktikan apakah dia itu xn itu terbatas. Kan tadi
udah kita dapatkan. Karena Sn itu konvergen, maka terdapat bilangan X itu elemen dari bilangan real. Sehingga untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat N besar sehingga N besar sama dengan M besar, dimana bisa kita dapatkan nilai mutlak Sn kurang X itu kecil dari epsilon. Maka kita bisa buat epsilon 0 sama dengan 1. Kenapa kita buat epsilon 0 sama dengan 1? Karena di sini epsilonnya itu besar dari 0. Sehingga berlaku nilai mutlak Sn kurang X itu kecil dari epsilon 0 sama dengan 1. Bisa kita perhatikan bahwa di sini kan nilai mutlak Sn kecil dari Sn kurang X tambah X kecil dari epsilon tambah X sama dengan 1 tambah X. Di sini kita menurunkannya menggunakan teorema ketidaksamaan segitiga. Dari sinilah kita dapatkan di mana kita misalkan itu M itu sama dengan sub X1, nilai mutlak S1, nilai mutlak S2 titik sampai nilai mutlak Sn sama dengan X, nilai mutlak X tambah 1. Maka di sini bisa juga kita dapatkan bahwa N itu elemen bilangan asli. Maka di sini sudah terbukti bahwa nilai mutlak Sn itu kecil dari M, di mana ini didapatkan dari sini. Dari sinilah didapatkan di mana M-nya sudah didapatkan. Dari M didapatkan, kita masukkan ke sini. Setelah didapatkan, maka terdapatlah nilai mutlak Sn itu kecil dari M. Maka itulah pembuktian dari teorema 3.2.2 di mana jika X barisan bilangan real yang konvergen maka X itu terbatas. Maka sudah terbukti bahwa X itu terbatas. Sekian, terima kasih.